Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Umar Yais SPD NPD, mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami akan mempresentasikan kebutuhan remaja. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nola Putri Lailatul Syifa, Putri Sekarwangi, Ahmadina Azahra, dan Sarah Nur Askia. Materi yang kita akan bahas di sini ada 3. Yang pertama, 1, jenis-jenis kebutuhan remaja, kedua, masalah-masalah yang dihadapi remaja, dan yang ketiga, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. 1. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow-Levton 1982 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. 1. Kebutuhan aktualisasi diri, 2. Kebutuhan kognitif, 3. Kebutuhan penghargaan, 4. Kebutuhan cinta kasih, 5. Kebutuhan keamanan, 6. Kebutuhan jasmani atau fisiologis. Menurut Lewis, tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Hall, dalam Libert dan kawan-kawan tahun 1974, memandang masa remaja sebagai masa trauma and stress. Dia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi, karena masa remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitas, kebutuhan aktualisasi diri. Jenis-jenis kebutuhan remaja yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, bernafas, dan seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu mengembangkan potensi dan menunjukkan psikofisis. Yang keempat itu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang pertama, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi dewasa. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan menjadikan remaja bersifat keras, agresif, tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua, kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi, sehingga sering menimbulkan kejengkelan pada remaja. Dan yang ketiga, perkembangan fungsi seks yang menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku menentang norma. Yang keempat, masalah penyesuaian emosional dan ketidaklarasan dengan pola hidup masyarakat. Hal ini dapat berakibat kejengkelan dan remaja merasa frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, masalah untuk menetapkan pilihan jenis, pekerjaan, dan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, masalah dalam hal norma dan nilai di dalam hidup masyarakat. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Yang ketiga, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Yang pertama, ada latihan kebersihan, hidup teratur, dan hidup sehat yang perlu ditanamkan kepada anak. Yang kedua, diperlukannya pendidikan seksual di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkannya kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.